Wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Tadi terakhir saya mana ya? Hah? Apa? Kurma. Antum ingat kurmanya aja dari tadi. Hah? Baik. Nabi SAW mengumpamakan seorang mukmin seperti pohon kurma dengan segudang kebaikannya, manfaatnya, bukan hanya memberikan kebaikan tapi juga tidak mengganggu. Ya. Dan ini juga lagi-lagi sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang nggak kelihatan. Artinya ini adalah buah dari akidah yang sahihah, yang kuat, membuahkan karakter akhlak yang luar biasa. Dan itu yang harusnya menjadi tolak ukur seseorang. Yang terlihat dari dirinya itu yang menjadikan bagaimana kita memberikan penilaian kepada dia, bukan sekedar pengakuan. Dan ini adalah manhaj salafi asil yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnahnya Al-Khulafa'ur Rasyidin wa Umar minhum. Di Sahih Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini, kana an-nas yu'khaduna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Dulu di masa Rasulullah, orang itu dinilai berdasarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Turun wahyu, fulan mukmin, fulan munafik, fulan gini, fulan kafir. Wa innal wahya al-yawma qad inqata. Tapi hari ini sudah nggak ada lagi wahyu yang turun. Wa innama nu'amilukum bima dhahara lana min a'malikum. Atau kama qala. Dan kami nggak punya cara lain, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk menyikapi kalian wahai manusia, kecuali berdasarkan apa yang kalian nampakkan dari perbuatan kalian. Faman azhara minna hasanan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'. Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Maka siapa saja yang menampakkan perilaku baik kepada kami, ya kami akan beri dia amanah. Kami akan percaya. Buktikan dulu kalau Anda orang baik, track recordnya bagaimana. Kami akan beri dia amanah, kami akan dekatkan dia kepada kami, kami jadikan orang kepercayaan, dan kami nggak ada urusan dengan apa yang dia sembunyikan dalam hati. Allah yang akan memperhitungkan kalau urusan hati. Kita menilai berdasarkan zahir. Wa man azhara lana sayyi'atan lam nu'amminhu wa lam nuqarribhu wa in idda'a anna sariratahu hasanah. Sebaliknya, orang yang ngaku-ngaku saya ini orang baik, saya ini akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, ya bifahmi salafil ummah, apalagi dia mengaku seperti itu tapi perilakunya tidak baik, ya kami tidak akan percayai dia. Gak akan kami beri amanah orang seperti itu, walaupun dia ngaku-ngaku dalam hatinya baik. Ya hati siapa yang tahu? Buktikan kalau hatimu baik, tunjukkan. Salah satu yang menjadi cerminan hati itu adalah tutur kata, ucapan. Itu mencerminkan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Permusuhan seseorang itu bisa terlihat dari ucapan dia bagaimana. Nabi Allah mengatakan, setelah terdengar jelas sekali kelihatan bagaimana kebencian itu
mereka keluarkan, mereka suarakan melalui mulut mereka, dan apa yang mereka pendam lebih lagi dari itu. Demikian juga iman. Iman itu bisa disuarakan. Dari cara dia berbicara kelihatan ini orang beriman ini. Dari cara dia bicara juga kelihatan ini orang tidak punya pendirian, tidak punya keyakinan. Khuliqal innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin. Allah menciptakan manusia ini berkeluh kesah, sambat aja kerjaannya. Ngeluh. Dapat ndak enak, cerewet dia. Dapat yang enak, bakhil, pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang rajin sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi sesuatu yang baik itu akan muncul melalui tutur kata. Orang yang punya akidah yang rusak, dia akan berbicara dengan kata-kata yang batil, ya. Atau dia akan bersikap dengan sikap-sikap yang menyelisihi ajaran Islam. Nah, sebaliknya orang yang mengaku akidahnya baik tapi nggak bisa membuktikan dengan tutur kata maupun dengan sikap, ya berarti dia nggak baik. Selesai. Ya. Kita nggak bisa menilai sesuatu yang tidak kelihatan. Kita menilai sesuatu yang terlihat. Nah, poin berikutnya adalah yang namanya akhlak itu memang nggak sama levelnya. Ya, orang akhlaknya baik itu jangan cuma antum nilai dari sisi ekonomi aja. Suka ngasih duit, suka minjemin, butuh modal dipinjemin, suka ngirim parcel kalau lebaran, apalagi suka membantu, beri santunan. Ya, itu bagian dari akhlak baik. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak baik terhadap Allah, itu sejelek-jelek manusia. Ya, jadi kita harus punya kacamata yang jelas, yang benar. Kacamata kita untuk menilai akhlak itu harus kacamata syar'i. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang tidak berakhlak kepada Allah. Mau dia orang dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh seluruh umat manusia di dunia, kalau dia nggak berakhlak kepada Allah, syarrul bariyah. Siapa yang bilang? Allah. Innal ladzina kafaru, lanjut, min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya syarrul bariyah? Sejelek-jelek makhluk. Siapa itu jelek-jelek makhluk? Ya orang yang tidak beriman. Mau dia penyumbang kayak Bill Gates itu, paling enggak sampai detik ini ya, saya nggak tahu dia nanti kemana matinya. Dia konon berwasiat kalau mati semua kekayaannya buat sosial. Sial apa enggak kira-kira? Ya kalau nggak beriman sial deh. Walaupun jadi orang paling sosial mungkin. Ya, tapi kalau nggak beriman pasti sial. Allah samakan dia dengan makhluk paling jelek. Binatang aja lebih baik. Nah, jadi kacamatanya harus pas. Jangan materialis kacamatanya. Ya, diutangin sama sohibnya non muslim. Ya, 2 kali 3 kali, wah sudah lupa dia. Ketanggor sekali sama teman sepengajian utang nggak bayar, langsung dia melupakan bahwasanya orang ini benar, itu akhlak nggak baik benar, tapi porsinya harus pas kita letakkan di mana ini. Selagi dia ini masih muslim mukmin, dia baik sama Allah Subhanahu wa taala yang demikian baik sama kita, yang ngasih kita duit, yang ngasih kita kesehatan, ngasih kita berbagai macam nikmat, Allah Subhanahu wa taala kan. Dan Allah menyuruh kita untuk wala kepada sama mukmin. Jadi kita harus dahulukan ini. Kalau kita ini benar-benar setia sama Allah, loyal sama Allah, kita harus loyal kepada setiap orang yang
wala kepada Allah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, wali orang-orang yang boleh kalian jadikan sebagai teman dekat, pemimpin, pelindung, penolong. Itu hanyalah bukan orang-orang ya. Terjemahannya agak susah soalnya ada Allah di situ masalahnya. Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan senantiasa menjadi pelindungnya orang-orang yang beriman. Dan di ayat yang lain Al-Maidah ayat yang bikin geger itu loh. Ayat berapa itu? 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahud wan Nasara. Ini disebutkan bukan berarti cuma Yahudi dan Nasara aja, enggak. Semua orang kafir sama. Jangan kalian jadikan sebagai aulia, orang-orang dekat kalian, pemimpin kalian, orang kepercayaan, penolong kalian. Jangan, karena mereka enggak punya loyalitas sama kalian. Mereka itu nolong sesama mereka. Kalau kalian kasih kepercayaan, dimakan kalian nanti. Gitu loh. Lah terserah mau percaya sama Allah, mau percaya sama siapa terserah. Dikasih kepercayaan, dimakan kita. Allah bilang jangan. Allah yang menciptakan mereka, Allah paling tahu tentang mereka. Bagaimana karakter mereka Allah tahu. Ya. Kalau enggak nurut sama Allah ya buktikan nanti. Nah, jadi pertama kita harus lihat tolak ukur pertama itu adalah iman dan kufur. Setiap orang yang tidak beriman, Allah bilang syarrul bariyah. Jangan sampai gara-gara dia santun sama kita sanjung-sanjung melebihi saudara kita yang mukmin, walaupun dia kurang ajar sama kita. Karena iman yang sejati itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu awsaqu ural iman kata Rasulullah. Simpul iman yang paling kuat. Kalau dia bisa mencintai karena Allah dan membencinya juga karena Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu kalau besok ketika perang aku berhadapan dengan jagoan dari pihak musuh. Kemudian kami berduel dan dia berhasil menebas salah satu lenganku ya Rasulullah. Putus lenganku, ditebas oleh pedangnya si musyrik ini. Kemudian aku tetap melawan sampai dia terpojok dan sudah saya angkat pedang mau saya habisi dia. Terus dia bilang, "Aslamtu lillah." Aku masuk Islam karena Allah. Tak apakan Rasulullah ini orang. Sikap boleh enggak? Walala katanya. Jangan. Ya Rasulullah ini habis mutus tanganku ini. Kata ihda zandaya, salah satu lengan saya habis ditebas sama dia. Masa saya enggak boleh balas? Walala, jangan. Fa innaka in qataltahu kunta bimanzilatihi allati qabla an kana bimanzilatika allati qabla an taqtulah wa kunta bimanzilatihi allati qabla an yaqula maqala. Kalau sampai kau nekat bunuh orang ini, yang habis apa tadi? Habis memutuskan salah satu lenganmu di peperangan, maka nasibnya dia adalah seperti saat engkau belum membunuhnya. Sedangkan nasibmu adalah akan seperti sebelum dia mengucapkan kesaksiannya tadi. Susah ya? Susah. Makanya jangan cepat-cepat mau jihad. Ada aturannya jihad itu. Enggak cuma modal semangat, pakai ilmu, pakai aturan. Ya. Artinya ini akhlak Islam yang luar biasa. Islam itu perang bukan kepengen bantai orang, bukan. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan semua komandan-komandan yang diutus oleh Rasulullah SAW mesti diweling sama Rasulullah, dipeseni sama Rasulullah
ughdu bismillah wa ala barakatillah, ughdu wa la taghullu wa la taqtulu walidan wa la taghduru. Berangkatlah berperang dengan nama Allah, teriring berkah dari Allah. Berangkatlah, jangan menggelapkan ghanimah. Ini amanah ini. Perang itu ghanimahnya banyak, nilainya bisa miliaran. Antum kira murah apa alat perang? Mahal alat perang itu. Satu pucuk, saya pernah dikasih tahu sama teman saya orang Yaman, apalagi kalau lagi perang naik harganya. Satu pucuk AK-47 asli itu harganya 10.000 real Saudi, berapa juta? Hampir 40 juta. Satu butir peluru sampai 10 real. Yang kaliber 12,7 itu harganya sama dengan mobil sedan. Belum tank, belum macam-macam. Mahal. Makanya Nabi pesan, jangan kalian menggelapkan ghanimah. Jangan kalian berbuat ghadr, khianat terhadap musuh. Sudah terikat perjanjian, dikhianati, nggak diberitahu kalau perjanjiannya dilanggar. Dia merasa aman karena sudah ada perjanjian gencatan senjata, tiba-tiba diserang secara tiba-tiba. Ini namanya ghadr. Wala taqtulu walidan, jangan kau bunuh anak-anak. Perempuan juga nggak boleh dibunuh. Enak loh perang sama orang Islam itu. Coba orang Islam yang jadi korban, disikat habis semua. Ya, akhlak. Hatta ketika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan darah, itu pun pakai aturan. Proporsional, yang boleh ditumpahkan adalah bukan sembarang orang kafir. Orang kafir yang menghalang-halangi Islam ini untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu yang boleh diperangi. Kalau dia tidak menghalang-halangi, dia welcome, tidak boleh diganggu-gugat. Dan yang terlibat langsung dalam pertempuran, tidak ada urusan dia istrinya komandan. Yang perang kan komandannya. Kecuali kalau istrinya ikut terjun, mau anaknya, mau sapanya, ya, hanya yang terlibat langsung yang diperlakukan dengan perlakuan yang setara. Akhlak. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahid, disuruh mendakwahi dulu, ajak mereka masuk Islam dulu. Ini sudah ketemu nih dua pasukan ini, sudah siap ini, ya. Ibaratnya ada keyakinan kaum muslimin bakal berhasil mengalahkan musuhnya dan menguasai harta mereka semua. Bakal jadi kaya raya nih kalau berhasil mengalahkan musuhnya. Jangan dulu, dakwahi lagi sekali lagi. Ud'uhum ilal Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, ajak mereka hijrah. Kalau mereka mau Islam dan mau hijrah, mereka hak dan kewajibannya sama dengan kalian, jangan kalian ganggu-gugat. Kalau tidak mau hijrah, cuma mau masuk Islam, tidak apa-apa. Tapi ya hak dan kewajibannya tidak sama dengan yang hijrah. Tidak mau hijrah, tidak masuk Islam. Kalau ahlul kitab atau majusi, ada opsi kedua, bayar jizyah. Nggak apa-apa tinggal di negaramu, tapi kamu harus tunduk dengan aturan Islam. Nggak boleh mengganggu kaum muslimin, nggak boleh mensyiarkan agamamu. Jalannya nggak boleh ke tengah, harus minggir. Ya, pakai pakaian khas biar dikenali. Nggak boleh membunyikan lonceng, potongan rambutnya pun khas. Ya, dibahas oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dzimmah. Ya, aturan-aturan bagi orang kafir dzimmi itu seperti apa? Harus bayar jizyah, dan cara bayarnya juga diatur oleh Al-Quran. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum saghirun. Subhanallah. Biasanya orang yang ngasih itu lebih mulia. Ini enggak. Mereka harus ngasih tapi harus merasa lebih hina. Piye caranya? Ngasihnya begini. Terus disaut. Nah gitu. Jadi ngambil itu dengan izzah. Kita tidak zalim sama mereka. Tapi jangan sampai mereka diberi kesempatan, ini saya yang bayarin kaum muslimin, wenakmu.
Ya. Ini jizyah ini kalian harus bayar tapi dalam keadaan hina. Hina tapi nggak dizalimi. Biar apa? Biar masuk Islam. Daripada antum terhina terus. Tapi kalau hinanya dengan cara zalim, sakit hati mereka. Oh, zalim, saya enggak mau masuk agamanya orang-orang zalim. Tapi kalau dia dimuliakan, loh enggak, saya lebih mulia dari dia, kok ngapain saya ikut mereka yang hina? Hebat kan aturan Allah, hebat kan? Syariat itu luar biasa. Hatta yu'tul jitu, akhlak yang luar biasa kalau kita fahami din ini, kita amalkan, kita terapkan luar biasa. Harus itu memberikan warna yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki akidah yang sahih. Dan Nabi memperingatkan, seandainya engkau tidak jadi perang sama mereka, tidak jadi dapat ghanimah yang sekian banyaknya, tapi satu orang dapat hidayah, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik, lebih menguntungkan daripada kalau kamu dapat harta yang paling bernilai sekalipun. Dibahasakan dengan unta-unta merah, karena itu adalah anfas amwalil Arab, harta yang paling bernilai di mata orang Arab ketika itu. Ya, kalau di zaman kita bukan unta merah, mungkin Ferrari merah, mungkin gitu ya, mungkin, atau yang lebih bernilai lagi dari itu. Jadi tetap ada aturan di sini. Ya. Jangan berambisi untuk mendapatkan dunia, kemudian kau jadikan itu sebagai kedok untuk menumpahkan darahnya orang. Tidak. Rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam. Ada yang bertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap terbaik bila memiliki orang tua non muslim dan menganggap buruk agama Islam? Pertama, itu sesuatu yang wajar. Orang kafir tidak senang sama Islam, itu wajar. Bagaimana menyikapi orang tua? Ya, karena kekafirannya antum harus benci dia, karena kekafirannya. Tetapi jangan menzolimi dia dengan tidak memberikan hak-haknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini bukan hanya dia terangannya di sini menganggap buruk. Mending kalau cuma menganggap buruk, dia berusaha sekuat tenaga memurtadkanmu, mengembalikanmu kepada kemusyrikan dengan paksaan, dengan intimidasi, atau dengan mogok makan, seperti kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat ini turun ya terkait dengan ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah bersumpah, ya Sa'ad, ngakunya kau muslim. Kan tuh ada itu ayat yang turun tuh, suruh kamu taat kepada orang tua. Sekarang saya perintahkan kamu untuk tinggalkan agamanya Muhammad dan kembali kepada agama bapakmu. Kalau enggak, saya enggak mau makan sampai saya mati. Biar kamu merasa berdosa menyebabkan ibumu mati. Berat buat Sa'ad. Ya, berat. Tapi tetap ada yang lebih berat dari itu semua, yaitu untuk menukar akidah. Sebaik-baiknya orang tua, Allah lebih baik buat kita. Allah lebih baik. Allah yang menciptakan orang tua. Allah yang menciptakan kasih sayang yang dimiliki orang tua sehingga bisa menyayangi anaknya. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmah. Dari 100 rahmah itu 99-nya masih dipending, belum diturunkan sama Allah. Baru satu yang turun ke bumi ini. Dengan 1% rahmat Allah itu, makhluk hidup bisa saling mengasihi dan menyayangi, termasuk kuda. Bisa sayang sama anaknya, nggak nginjek anaknya, itu adalah birahmatillah. Bayangkan sisanya 99 ini buat orang beriman di akhirat. Masa
yang 99 mau kita gadaikan demi mendapatkan rahmatnya satu makhluk manusia yang namanya ibu yang kafir tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua-duanya ibumu dan bapakmu siang malam kerjanya ngajak kamu merayu untuk kamu musyrik, jangan ditaati. Kalau dia bersumpah mau bunuh diri, ya biarin aja bunuh diri. La tuti'huma. Ya. Tapi sahibhuma fid dunya ma'rufah. Hebat Islam ini. Selagi dia masih hidup, kau masih di dunia, pergauli mereka dengan baik. Baik itu ada batasannya. Disuruh yang mungkar jangan. Apalagi disuruh musyrik, suruh kufur. Tapi jangan juga nggak kenapa-kenapa dikeplak orang tuanya. Dasar kafir, pok. Di jenggung-jenggungkan lah, nggak boleh. Nafkahi nggak? Nafkahi. Dapat pahala? Dapat pahala. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha pernah tanya, "Ya Rasulullah, inna ummi ja'at raghibatan afa asiluha?" Qala na'am, sili ummaki. Ibuku ketika itu masih musyrikah, ibunya Asma ini datang kepadaku raghibah dengan berharap dapat santunan dari aku. Boleh enggak tak kasih santunan? Tak kasih duit boleh enggak? Iya, kasih duit. Kasih duit. Itu termasuk silaturahim. Dan silaturahim itu enggak boleh diputus hanya karena kafir. Selagi kekafiran dia ini tidak diwujudkan berupa penghinaan terhadap Islam. Tiap didatangi rumahnya Islam dimaki-maki. Kalau gitu jangan kamu datengin rumahnya. Tapi kalau dia cuma kafir saja, tidak menjelek-jelekkan Islam, menjelekkan Rasulullah, tokoh kaum muslimin, tetap pelihara hubungan baik itu. Ya. Jadi ada batasan ketika dibujuk, dirayu atau dipaksa untuk kufur, jangan ditaati. Kecuali kalau paksaannya dibarengi dengan ancaman bunuh. Ya boleh taat tapi secara zahir saja. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dipaksa benar-benar nih diancam mau dibunuh, kalau enggak mengucapkan kata-kata kufur, ya ucapkan enggak apa-apa. Atau berbuat tindakan-tindakan kufur boleh. Tapi hatinya tetap mantap dengan iman. Baik. Bagaimana caranya menyampaikan kebenaran atau as-sunnah kepada keluarga yang mayoritasnya ada 2 huruf di sini? Ya disampaikan saja. Gitu aja kok repot. Kan tugas kita cuma nyampaikan. Masalah mau nerima ndak itu bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Nabi aja suruh cuma nyampaikan aja kok. Lasta alaihim bimusaitir. Mereka itu enggak dalam kekuasaanmu. Laisa laka minal amri syai'. Kau enggak punya urusan apa-apa sama mereka. Maksudnya tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Dakwahi dengan baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak usah sedih. Bagaimana sikap kita kepada ormas yang suka menggesek-gesekkan pengajian sunnah di lingkungan kami, bahkan masjid pun dikudeta atau diduduki? Ya itu bagian dari sunnatullah ya. Memang yang namanya ahlu sunnah, orang yang mendakwahkan kebenaran, berada di atas jalan kebenaran, itu pasti ada yang tidak senang. Itu sudah sunnatullah. Bagaimana sikap kita? Ya dilihat aja apa yang bisa dilakukan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi gesekan-gesekannya itu, kekuatan mereka sebesar apa, kekuatannya yang merasa diintimidasi ini sebesar apa yang mampu dilakukan. Kalau bisa mengadukan itu kepada pihak yang lebih berkuasa supaya menghentikan kesewenang-wenangan tersebut, lakukan itu. Ya.
Tapi kalau nggak bisa, ya sudah sabar. Sebagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau ketika belum punya kekuatan, belum bisa melawan, pilihannya cuma satu, sabar atau hijrah. Kalau mampu hijrah itu nggak harus keluar negeri. Udah, pindah kelurahan bisa hijrah. Ya kalau misalnya kelurahan sini nggak kondusif, kelurahan sebelah kondusif, pindah kelurahan. Ya. Atau pindah kecamatan, pindah kota atau kabupaten, itu salah satu opsi. Karena kan kita nggak diperintahkan untuk mempertahankan tanah air dalam kondisi apapun, enggak. Perintah Allah itu kita untuk ibadah semaksimal mungkin. Tanah air itu bukan harga mati buat Islam, bukan. Yang harga mati itu adalah akidah. Anak tanya antum, Mekah sama Indonesia lebih mulia mana? Ayo, nggak cintain KRI antum berarti. Hah? Kenapa lo? Ya kalau ditanya Mekah dengan Indonesia, dalilnya Indonesia apa? Kemuliaannya apa dalam Al-Quran? Tidak disebut Indonesia. Ya, Mekah wa hadzal baladil amin. Ya. Tempatnya Ka'bah, tempat yang diberkahi, disinggahi oleh para nabi. Jelas. Pertanyaan kedua, ditinggal ndak sama nabi? Kenapa ditinggal? Kan tanah tumpah darahnya Rasulullah. Rasulullah orang Mekah atau Madinah? Orang Mekah, lahir di Mekah, besar juga di Mekah, nikah, berkeluarga, anak-anaknya semua lahir di Mekah. Sampai umur 53 tahun tidak keluar dari kota Mekah, tidak pernah ngungsi, tapi ditinggal sama Rasulullah demi supaya bisa mewujudkan tujuan asal penciptaan manusia. Allah bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya supaya kamu tuh bisa beribadah. Kalau di Mekah kamu dihalang-halangi terus, diintimidasi, sholat tidak bebas, syiar Islam tidak boleh tegak, tinggal Mekah. Mekah yang dicintai oleh Allah, bumi Allah yang paling dicintai, iya, tapi akidah ini lebih mahal dari semuanya. Mekah itu bakal hancur nanti di akhir zaman. Bumi ini semuanya akan porak-poranda. Setelah mati itu, ya, yang bermanfaat bagi kita adalah akidah kita. Yang dari akidah yang sahihah ini kita beramal, itu yang bermanfaat buat kita. Tidak ada yang membelain kita, tidak ada. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan belain antum di hari kiamat. Jangan pemerintah, orang tua antum tidak akan belain antum. Anak istri antum bakal lari ninggalin antum. Siapa yang bilang anak? Bukan. Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Loh, mencintai tanah air itu bagus selagi tanah air itu memberi kebebasan kepada kita untuk menjadi hamba Allah. Itu aja catatannya, ya. Kalau itu nggak bisa memberi kebebasan, wajib hijrah bagi yang mampu. Selama dia mampu, dia wajib hijrah. Sampai tidak mau hijrah, ancamannya berat. Kalau Allah Ta'ala fi surat An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dimatikan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ditanya, kalian ini mati dalam keadaan apa? Kok sampai mati di barisan musuh? Jadi ceritanya minoritas muslim yang nggak mau hijrah ke Madinah, ketika terjadi perang Badar, mereka dipaksa oleh penguasa Mekah yang notabene adalah musyrik tadi untuk perang, kena wajib militer dia. Salah yang tidak mau hijrah. Kalau tidak mau ikut disikat. Terpaksa mereka ikut perang. Ya orang Islam tidak tahu, di barisan musuh ya diserang toh. Mati mereka ini. Turun ayat ini. Malaikat itu tanya, kalian ini mati dalam keadaan apa? Kok jelek sekali mati berperang di barisan musuh?
Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya Pak Malaikat, kami ini orang-orang yang tertindas di bumi. Kita dipaksa suruh perang, akhirnya kita kena peluru nyasar, mati kita. Kok peluru panah ya? Qalu awalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh, kan bumi Allah enggak cuma Mekah. Ada Mekah, ada Taif, ada Medina, ada Jeddah, ada. Silakan pindah ke tempat lain. Kenapa kalian rela dipaksa sama orang kafir? Mesti berarti dunia. Itu satu-satu alasannya. Fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu enggak diberi udzur. Tempat kembalinya jahanam, sejelek-jelek tempat kembali itu. Nah, jadi nyikapinya ya tergantung. Antum masih bisa bebas beribadah enggak? Kalau masih bisa Jumatan di situ, masih bisa saum Ramadan enggak diganggu, ya. Berpakaian Islami juga masih boleh, enggak ada masalah. Cuman masjidnya dikuasai, enggak bisa ngaji gitu. Cari masjid lain, pengajian masjid lain. Ya, jadi tergantung sejauh mana intimidasi itu dirasakan. Bagaimana cara yang tepat untuk mendakwai orang tua yang masih melakukan ritual-ritual yang melanggar syariat, misal masih suka ziarah ke makam-makam wali dengan tujuan mencari berkah. Kok antum tahu tujuannya mencari berkah? Mantan ya. Pertama pastikan dulu tujuannya apa. Jangan suudzon tuh. Orang tua sendiri kok suudzon. Pastikan dulu mencari berkah apa bukan. Apa mungkin dia mau ziarah mendoakan. Karena beda loh ya. Antara tabarruk dengan sekedar ziarah tanpa ada tujuan untuk ngalap berkah itu konsekuensinya beda. Yang satu bisa jadi syirik, bisa asghar, bisa akbar. Yang satu lagi paling banternya bid'ah, ya, yaitu manakala dia mengkhususkan bulan tertentu untuk ziarah dengan keyakinan tertentu. Kalau tidak ada keyakinan seperti ini, kebetulan aja saya mau ziarah ya karena sempatnya sekarang, tidak ada masalah. Ya, mau ziarah makam orang tua, mau pemakaman umum, kita diperintahkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan ritual macam-macam, dengan ngaji di dekat kuburan, wiritan, doa-doa, maka ini terlarang karena termasuk ittikhadil kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masajid. Apa artinya masajid? Tempat beribadah, bukan masjid. Kalau ditafsirkan masjid, wah kan kita nggak sholat di situ, nggak ada kubahnya. Iya, itu Anda gagal paham terhadap hadis. Karena konteks hadis ini bicara tentang kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Ya, Nabi mengatakan la'natullah au la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, sebagai masajid. Mereka rumah ibadahnya namanya masjid, bukan toh? Bukan. Ibadah mereka pakai sujud, tidak pakai sujud. Ibadahnya apa? Doa-doa aja, nyanyi, tepuk tangan, ya, doa. Tapi Nabi menggunakan istilah masajid. Artinya masajid itu adalah ma'abid, tempat ibadah. Tidak perlu ada bangunan khusus, enggak. Mengkhususkan ibadah dekat kuburan sudah masuk kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ibadah yang harusnya dilakukan di rumah, sholat misalnya, tilawatul Quran,
zikir kok dipindah lokasinya di dekat kuburan, kena hadis itu walaupun nggak bangun apa-apa. Apalagi kalau bangun, lebih jelas lagi, baik ini kuburannya dipindahkan ke dalam area masjid atau sebaliknya masjid dibangun di area kuburan, atau nggak pakai bangunan sama sekali tapi menjadikan kuburan sebagai tempat khusus untuk melakukan ritual-ritual ibadah, itu dilarang sama Rasulullah. Karena ini lambat laun nanti pelan-pelan geser, akhirnya yang mati ini yang diibadahi. Syirik itu nggak terjadi dalam setahun 2 tahun, puluhan tahun, pelan-pelan ya. Oleh karena itu kalau ziarahnya pakai yang begitu-begitu ya, didakwahi, dinasehati, kasih tahu dengan bahasa yang lembut ya. Kalau ndak mau ya sudah, ndak apa-apa, antum ndak punya kewajiban lebih dari menasehati. Udah ya, ini ndak ada habisnya ya, pertanyaannya keluar terus. Cukup ya insyaallah. Loh, keluar lagi. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.